Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Sri Hayati. Hari ini, Ibu akan mengajari kalian tentang perubahan kimia dan perubahan fisika. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu baiklah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, Ibu akan terlebih dahulu bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah makan es krim? Ya, pasti pernah dong. Apa yang terjadi ya ketika es krim dibiarkan terlalu lama? Ya, benar sekali. Es krim akan mencair. Seperti yang kita ketahui, zat dapat mengalami perubahan wujud. Salah satunya yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Itulah yang terjadi pada es krim kalian. Apa sih perubahan fisika dan apa pula perubahan kimia? Anak-anak Ibu, perubahan fisika adalah bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan fisiknya saja, atau penampilan luarnya. Baiklah, kalian sadar tidak jika Ibu telah melakukan perubahan pada diri? Apa ya yang kira-kira berubah? Ya, benar. Ibu telah mengganti pakaian yang Ibu pakai sebelumnya. Dari sisi luar, mungkin Ibu berbeda dari sebelumnya. Hal ini menggambarkan peristiwa perubahan fisika, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya. Perubahan fisika hanya dapat dilihat dan diamati dari tampilan luarnya saja. Adapun contoh lain dari perubahan fisika yaitu sebagai berikut. Coba kalian perhatikan kertas yang Ibu pegang. Perhatikan dengan baik-baik ya. Ibu akan mengubahnya kembali. Tentunya kertas-kertas ini diubah melalui proses melipat ya. Walaupun bentuknya berbeda dari sebelumnya, kertas origami yang sudah diubah bentuknya memiliki sifat yang sama dari kertas origami yang sebelumnya. Dan perubahan bentuk tersebut masih bisa kita ubah ke bentuknya semula loh. Karena salah satu ciri-ciri dari perubahan fisika adalah bersifat reversible. Artinya masih bisa kembali ke bentuk awalnya. Baiklah, anak-anak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang terjadi pada zat yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Baiklah, sekarang perhatikan dengan baik ya. Ibu akan membakar kertas ini. Kertas yang terbakar akan berubah menjadi abu. Apakah kalian bisa mengembalikannya kembali menjadi kertas yang sebelumnya? Tentu tidak bisa, bukan? Karena salah satu ciri dari perubahan kimia yaitu bersifat irreversible, yang artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang materi perubahan fisika dan kimia? Untuk menambah wawasan kalian mengenai perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan menjelaskan daur hujan yang melibatkan perubahan fisika. Proses ini terjadi ketika air di seluruh permukaan bumi menguap, baik air dari laut, sungai, danau, makhluk hidup seperti tumbuhan, air di permukaan tanah, bahkan air dari pakaian yang dijemur akan menguap naik ke atmosfer bumi. Pada tahap ini, air akan mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas yang disebut evaporasi. Selanjutnya, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan membentuk awan-awan jenuh. Jika awan-awan jenuh yang berisi titik-titik air di atmosfer semakin berat, maka saat itulah terjadinya peristiwa hujan. Tahap ini terjadi perubahan wujud zat gas menjadi cair. Tapi, jika suhu yang ada di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius,
maka akan terjadi hujan salju atau hujan es. Pada peristiwa ini terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Dan siklus ini akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, anak-anak hebat dimanapun kalian berada, kita telah mempelajari banyak hal mengenai perubahan fisika dan kimia. Mari sama-sama kita mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Apa saja sih kesimpulan yang bisa kita dapat? Yang pertama, perubahan fisika adalah perubahan yang dapat dilihat dari tampilan luarnya saja atau bersifat reversible. Yang kedua, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat yang baru dan bersifat irreversible. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sekarang, ayo beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran Ibu berikutnya. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!